Kalian yang menandakan belum teman-teman? Terus ngerasa uang kas tuh banyak banget, tapi giliran mau restock nyatanya kurang. Atau kalian pernah nentuin harga jual tapi cuma pakai feeling. Beli barang 10.000, dijual lagi di 12.000. Pengennya sih dapat untung 2.000, tapi yakin untungnya 20 beneran. Belum dihitung dari biaya-biaya lainnya kan? Nah, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan mempelajari akuntansi dagang teman-teman. Nah, dengan teman-teman mempelajari akuntansi dagang, teman-teman dapat mengetahui jumlah kas dan stok barang yang teman-teman miliki. Selain itu, teman-teman juga dapat menentukan harga jual yang tepat, menghitung harga pokok produksi yang akurat, serta dapat menganalisis laba kotor dan membuat laporan keuangan yang jelas dan terstruktur serta berstandar. Dalam akuntansi dagang, terdapat rangkaian siklus pencatatan yang meliputi penjurnalan, pemindahan buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga pembuatan laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan sesuai siklus ini akan membantu kalian meminimalkan kesalahan, menganalisis keuntungan atau kerugian, serta melihat seberapa besar kas yang diperoleh dari aktivitas penjualan. Nah, di sini kita akan membahas setiap tahap dalam siklus akuntansi dagang tersebut secara lengkap. Siklus akuntansi dagang yang pertama adalah penjurnalan teman-teman. Penjurnalan di sini memiliki tiga fungsi, yakni historis, penyatatan, dan juga analisis. Dengan fungsi utamanya untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan akun perusahaan. Dalam akuntansi dagang ada dua jenis jurnal yang dibuat teman-teman. Yang pertama ada jurnal khusus dan yang kedua ada jurnal umum. Adanya dua jenis jurnal untuk lebih memudahkan pengendalian internal usaha dan juga meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan transaksi keuangan. Pada jurnal khusus sendiri memiliki 4 macam jenis. Yang pertama ada jurnal khusus pembelian, penjualan, penerimaan, dan juga pengeluaran kas. Di mana di jurnal pembelian juga penjualan mencatat segala transaksi pembelian dan juga penjualan perusahaan secara kredit. Sedangkan pada jurnal penerimaan juga pengeluaran kas mencatat segala arus kas masuk dan juga kas keluar. Selain itu, pada jurnal umum berisi segala transaksi keuangan yang tidak termasuk ke dalam jurnal khusus. Oke, langsung aja kita ke contoh penerapannya. Pada tanggal 1 terjadi pembelian secara kredit sehingga masuk ke jurnal khusus pembelian dengan penulisan sesuai dengan nama toko yang dibeli dengan format pembelian di debit dan utang di kredit. Lanjut pada tanggal 2 terjadi penjualan secara kredit sehingga masuk ke jurnal khusus penjualan dengan penulisan sesuai dengan nama toko yang membeli dengan format piutang di debit dan penjualan di kredit. Sebelumnya pada tanggal 1 terjadi juga kas masuk dari setoran modal awal sehingga masuk ke jurnal khusus penerimaan kas dengan format kas di debit dan modal masuk ke akun serba-serbi di kredit. Pada tanggal 4 perusahaan membayar sewa secara tunai sehingga masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas dengan format akun sewa masuk ke serba-serbi di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5, perusahaan menerima kembali barang yang dijual atau retur sehingga masuk ke jurnal umum dengan format akun retur penjualan di debit dan piutang di kredit. Setelah semua transaksi dicatatkan di jurnal, langkah selanjutnya adalah memindahkannya ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas semua perubahan transaksi. Fungsinya sangat penting untuk menggolongkan, meringkas, dan mengetahui saldo akhir dari setiap akun secara detail. Kali ini, saya akan menjelaskan cara pemindahan catatan jurnal ke dalam buku besar. Yang pertama adalah pemindahan jurnal umum ke dalam buku besar. Caranya, setiap akun di jurnal umum secara langsung dipindahkan ke akun yang bersangkutan di buku besar. Yang kedua, pemindahan jurnal khusus ke buku besar. Hal ini dilakukan pada akhir periode, sehingga kita hanya perlu memindahkan nama akun yang ada di jurnal dengan nilai moneternya adalah nilai total dari penjumlahan akun tersebut. Nah, yang terakhir adalah cara pemindahan akun serba-serbi pada jurnal khusus ke buku besar. Caranya dengan membuka akun baru di buku besar sesuai dengan nama akun serba-serbi di jurnal khususnya. Namun perlu diketahui bahwa untuk kolom keterangan akan memuat nama jurnal khusus asal serba-serbi tersebut. Neraca saldo itu ringkasan semua akun yang ada di buku besar, lengkap dengan saldo debit dan kredit. Tujuannya simpel, memastikan total debit dan kredit pas dan sama. Di contoh kita, totalnya pas, yaitu 385 juta 10.000. Neraca saldo itu penting karena yang pertama, kita dapat mengecek apakah pembukuan udah seimbang. Yang kedua, jadi dasar laporan keuangan. Yang ketiga,
bantu deteksi kalau ada angka yang salah masuk. Sekarang, gimana caranya angka dari buku besar bisa muncul di neraca saldo? Gini caranya. Langkah pertama, ambil saldo akhir setiap akun di buku besar. Cukup lihat saldo akhir di buku besar. Kalau saldonya ada di debit, taruh di kolom debit. Kalau di kredit, masuk kredit. Langkah kedua, masukkan ke neraca saldo. Nah, dari PT Sejahtera Abadi, kas yang ada di buku besar saldonya di debit, maka di neraca saldo masuk ke debit sebesar 199.365.500. Selanjutnya, piutang dagang yang berada di saldo debit masuk ke debit sebesar 3.915.000. Lalu, perlengkapan dagang yang berada di saldo debit masuk ke debit sebesar 550.000. Penjualan berada di saldo kredit masuknya ke kredit sebesar 138.350.000. Selanjutnya, utang dagang yang berada di saldo kredit masuk ke kredit sebesar 136.500.000. Terakhir, totalin semua debit dan kredit. Kalau pas, keren. Kalau enggak, yuk cek lagi. Semua angka ini berasal dari saldo akhir buku besar masing-masing akun. Setelah neraca saldo seimbang, kita masuk ke pembuatan laporan keuangan. Nah, pengerjaannya harus berurutan, mulai dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan terakhir arus kas. Urutan ini penting karena hasil hitungan dari satu laporan akan dipakai di laporan berikutnya. Pertama, laporan laba rugi untuk menghitung keuntungan. Caranya, pendapatan dikurangi HPP dan beban. Hal yang paling penting di sini, itu kalian harus masukin nilai persediaan akhir atau sisa barang di gudang. Jika sisa barang yang tidak dihitung, biaya akan terlihat besar dan dianggap rugi. Nah, setelah semua beban dikurangi, barulah kita mendapatkan angka laba bersih sekitar 12,3 juta rupiah. Kedua, laporan perubahan modal untuk melihat kenaikan modal pemilik. Nah, caranya ambil angka laba bersih dari laporan sebelumnya, lalu tambahkan ke modal awal. Karena tidak ada pengambilan pribadi atau prive, maka modal awal ditambah laba menjadi modal akhir sebesar 12,3 juta rupiah. Ketiga, neraca untuk melihat posisi harta, utang, dan modal. Aset ada di kiri, sedangkan utang dan modal ada di kanan. Poin kuncinya adalah di bagian modal, jangan gunakan modal awal. Kita wajib menggunakan angka modal akhir, yang baru saja kita hitung tadi. Dengan begitu, jumlah total sisi kiri dan kanan pasti seimbang di angka 248,8 juta rupiah. Terakhir, laporan arus kas. Untuk mencatat keluar masuknya uang tunai. Kita catat penerimaan dari pelanggan dan pembayaran beban. Cara memastikannya kita ngelihat saldo kas akhir di laporan ini. Angkanya harus sama persis dengan jumlah kas yang ada di neraca tadi. Jika angkanya sama, berarti pencatatannya sudah benar. Nah, itulah penjelasan siklus akuntansi dagang. Siklus ini menjawab masalah di awal video tadi. Kenapa uang kas kelihatan banyak, tapi untungnya cuma dikit. Jawabannya terlihat di laporan. Uang kas itu besar karena bercampur dengan modal awal dan juga utang kita ke supplier yang mungkin belum dibayar. Sedangkan keuntungan murni kita hanya sedikit atau sisa dari pengurangan pengeluaran dari beban tadi. Itulah fungsi akuntansi dagang, memberikan data yang jelas agar kita nggak salah menilai kondisi keuangan usaha kita. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.